Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Lapeng dengan NIM 8420219010. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan beberapa soal ujian akhir semester untuk mata kuliah persamaan diferensial. Nah, dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Bernardus bin Frans Resi, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Secangkir kopi panas dengan suhu 80 derajat Celcius ditempatkan di ruang yang bersuhu 50 derajat Celcius. Proses pendinginan kopi dalam waktu T menit ditunjukkan dengan dx per dt sama dengan K dikali X kurang 50. Jika panas kopi selama 5 menit berubah menjadi 70 derajat Celcius, maka berapakah lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi menjadi 60 derajat Celcius? Oke, baik. Untuk soal ini atau permasalahan ini merupakan salah satu penerapan dari persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu, kita misalkan suhunya itu, misalkan suhu dengan variabel X. Sedangkan waktunya kita misalkan dengan variabel T. Oke, sudah demikian. Karena permasalahan atau soal ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah, maka pertama-tama kita harus tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Jadi dx per dt sama dengan K dikali X kurang 50. Nah, di sini belum ada pemisahan antara variabelnya. Jadi ada variabel X yang ada di ruas kanan dan juga dx-nya di ruas kiri. Jadi langkah pertama kita harus pisahkan terlebih dahulu variabelnya. Jadi untuk persamaan ini kita bisa tulis sebagai berikut. Dx per X kurang 50 sama dengan K dikali dt. Jadi di sini sudah dipisahkan variabelnya. Ini memungkinkan kita untuk bisa mengintegralkannya dengan mudah. Oke. Di sini langkah selanjutnya kita harus integralkan kedua ruas ini. Nah, integral dari dx per X kurang 50 sama dengan integral dari K dikali K dt. Untuk dx per X kurang 50 ini kita bisa tulis menjadi integral dari 1 per X kurang 50 dx. Jadi seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa integral dari 1 per X kurang 50 dx adalah ln X kurang 50. Sedangkan untuk ruas kanannya integral dari K dt. Jadi di sini K ini kita anggap sebagai bilangan yang konstan. Karena yang kita integralkan itu adalah terhadap variabel T. Maka integral dari dt ini adalah T. Nah, K itu tetap ditulis karena dia merupakan variabel, dia merupakan sesuatu yang konstan. Nah, jangan lupa di sini ditambah dengan C karena pada integral ini tidak diberi batasan. Jadi harus kita tambah dengan konstanta. Nah, selanjutnya kita ubah persamaan ini menjadi X kurang 50 sama dengan E dipangkatkan KT tambah C. X kurang 50 sama dengan E dipangkatkan KT dikali dengan C aksen. Karena E pangkat KT ini kita jabarkan lagi. Ini merupakan suatu perkalian untuk bilangan berpangkat, yaitu E pangkat KT dikali dengan E pangkat C. Nah, untuk yang ini kita jabarkan menjadi E pangkat KT dikali E pangkat C. Karena untuk perkalian berpangkat ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Di sini kita bisa tulis sebagai X kurang 50 sama dengan E pangkat KT dikali C aksen. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya kedua ruas kita
jumlahkan dengan 50. Maka di ruas kiri X kurang 50 ditambah 50 memberikan hasil X sama dengan 50 ditambah C aksen dikali E pangkat KT. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari C aksen dengan menggunakan selanjutnya kita akan menentukan nilai dari C aksen ini. Nah, pada mulanya kopi panas itu bersuhu 80 derajat Celcius. Nah, ketika belum dipindahkan, maka kopi itu suhunya 80 derajat Celcius, berarti waktunya masih 0. Oleh karenanya kita substitusikan variabel yang sudah diketahui ini, yaitu T dan X ke persamaan yang ini. X sama dengan 50 ditambah C aksen dikali E pangkat KT. X nya 80 sama dengan 50 ditambah C aksen dikali E dipangkatkan K dikali 0. Karena T nya sama dengan 0, maka kita substitusikan. Lalu 80 sama dengan 50 ditambah C aksen dikali E pangkat 0. Nah, sudah kita ketahui bahwa E pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Maka bisa kita dapat nilai dari C aksennya dengan mengurangkan kedua ruas dengan 50. Maka diperoleh 80 kurang 50 hasilnya 30, sedangkan 50 kurang 50 akan memberikan hasil C aksen. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, T-nya itu kita ketahui yaitu 5 menit dan X 70 derajat Celcius serta C aksen yang sudah kita cari yaitu 30. Nah, langkah yang pernah kita lakukan tadi kita ulangi lagi, bahwa kita substitusikan variabel-variabel yang sudah kita ketahui ini ke persamaan ini. X sama dengan 50 ditambah C aksen dikali E pangkat KT. X-nya kita ganti dengan 70 sama dengan 50 ditambah 30 dikali E pangkat K dikali dengan 5. Jadi 5 di sini merupakan waktunya dan 30 adalah C aksen. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 50. Diperoleh 70 kurang 50 sama dengan 50 dikurangi 50 tambah 30E dipangkatkan 5K. Jadi pada ruas kiri kita peroleh 20 sama dengan 30E pangkat 5K. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari E pangkat K. Maka E pangkat 5K sama dengan 20 per 30. Nah, E pangkat 5K kita sederhanakan 20 per 30 dengan 10, maka diperoleh E pangkat 5K sama dengan 2 per 3. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari E pangkat K, yaitu E pangkat K sama dengan 2 per 3 dipangkatkan dengan 1/5. Dengan demikian, nilai E pangkat K ini bisa kita gunakan dan bisa kita substitusikan. Selanjutnya kita substitusikan nilai dari E pangkat K ini ke persamaan yang semula. Jadi ini merupakan persamaan semulanya. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan nilai dari E pangkat K ke persamaan ini. Nah, jika X-nya sama dengan 60 derajat Celcius, maka diperoleh 60 sama dengan 50 ditambah 30 dikali dengan 2 per 3 pangkat 1/5 T. Jadi perlu diingat bahwa yang kita substitusikan itu adalah nilai dari E pangkat K, sedangkan T-nya tidak berubah, jadi tetap kita sertakan variabel T-nya. Sekarang kedua ruas ini kita kurangkan dengan 50, maka diperoleh 10 sama dengan 30 dikali 2 per 3 pangkat 1/5 T. Nah, di sini kita akan menentukan waktu atau T-nya. Dengan demikian kita jabarkan 10 per 30 sama dengan 2 per 3 dipangkatkan 1/5 T. Jadi 10 per 30 kita sederhanakan dengan 10, diperoleh 1/3 sama dengan 2 per 3 dipangkatkan 1/5 T. Dan di sini kita harus menentukan nilai dari T-nya. Nah, untuk persamaan ini kita bisa ubah menjadi 1/3 pangkat 5 sama dengan 2 per 3 dipangkatkan dengan T.
Dengan demikian T sama dengan 2/3 log sepertiga dipangkatkan dengan 5. Jadi ini merupakan salah satu sifat dari logaritma. Maka diperoleh 5 ini, 5 yang menjadi pangkatnya ini kita kalikan ke depan, maka diperoleh T sama dengan 5 dikali 2/3 log sepertiga. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa waktu yang diperlukan agar suhu kopi menjadi 60 derajat Celcius adalah 2/3 log sepertiga menit. Baik, sekarang kita masuk kepada soal nomor 2. Tentukan masalah nilai awal berikut. Y aksen sama dengan Y ditambah X per Y dikurangi X dengan kondisi awalnya Y0 sama dengan 2. Penyelesaiannya, Y aksen ini bisa kita tulis menjadi dy per dx sama dengan y tambah x per y kurang x. Nah, selanjutnya kita kali silang persamaan ini, diperoleh y tambah x dx dikurangi dengan untuk ini di sini dy Oke, untuk persamaan ini kita kali silang, maka dy dikali dengan y kurang x serta dx dikalikan dengan y tambah x. Jadi y tambah x diperoleh y tambah x dx sama dengan y kurang x dy. Nah, y kurang x dy ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi y tambah x dx dikurangi y kurang x dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus mengintegralkan. Di sini belum dipisahkan variabelnya, artinya untuk yang pertama ini masih mengandung variabel y. Seharusnya variabel ini harus dieliminasi terlebih dahulu sehingga tersisa hanya variabel x agar mudah diintegralkan. Selanjutnya, integral dari y tambah x dx dikurangi dengan integral dari y tambah x. Di sini dy sama dengan 0. Sama dengan integral dari 0. Baik. Di sini integral dari y tambah x dx. Sekarang kita hanya mengintegralkan terhadap variabel x saja, berarti untuk suku pertama ini yang kita anggap konstan adalah y, maka ditulis y ditambah integral dari x adalah setengah x kuadrat. Selanjutnya untuk suku kedua kita kurangi. Berbeda dengan pertama, kalau suku kedua ini kita integralkan terhadap variabel y, jadi x nya konstan. Nah, setengah integral dari y yaitu setengah y kuadrat dan ditambah dengan x sama dengan c. C ini merupakan integral dari 0. Selanjutnya kita gabungkan suku-suku variabel-variabel yang sejenis. Y dikurangi setengah y kuadrat ditambah setengah x kuadrat kurang x sama dengan c. Baik, karena pada soal diberikan kondisi awal y0 sama dengan 2, maka kita substitusikan x dengan 0 dan y dengan 2 untuk menentukan nilai dari c-nya. 2 dikurangi setengah dikali 2 pangkat 2 ditambah setengah dikali 0 kuadrat dikurangi 0 sama dengan c. Maka didapatkan c sama dengan 0. Nah, untuk solusi khususnya kita substitusikan lagi nilai c ini ke persamaan yang ini.
untuk solusi karena C-nya sudah ditemukan nilainya itu 0, maka selanjutnya kita substitusikan nilai C ke persamaan yang ini untuk mendapatkan solusi khususnya, yaitu Y dikurangi setengah Y kuadrat ditambah setengah X kuadrat kurang X sama dengan 0. Jadi ini merupakan solusi dari soal nomor 2. Yang berikut kita masuk pada soal nomor 3. Diketahui persamaan diferensial 5xy ditambah 4y kuadrat ditambah 1 dx ditambah dengan x kuadrat tambah 2xy dy. Jadi ini merupakan persamaan diferensial yang melibatkan faktor integrasi. Nah, untuk persamaan yang pertama ini merupakan mx-nya mx, y. Jadi ini merupakan mx, y. mx, y. Sedangkan persamaan yang ini merupakan persamaan nx, y. Nah, dari permasalahan ini, dari persamaan ini, ada beberapa hal yang harus kita tentukan. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Lalu yang kedua, jika persamaan diferensial tersebut tidak eksak, maka kita diminta untuk menentukan faktor integrasinya agar bisa membuat persamaan itu menjadi eksak. Lalu kalau sudah menemukan faktor integrasi dan sudah membuat persamaan itu menjadi persamaan diferensial yang eksak, maka langkah terakhir kita akan menentukan solusi dari PD tersebut. Baik, yang pertama kita buktikan terlebih dahulu apakah PD tersebut eksak atau non eksak. Nah, untuk membuktikannya kita merujuk pada sifat yang ini, syarat yang ini. Jadi untuk membuktikan suatu persamaan diferensial itu eksak atau tidak, syaratnya yaitu do mx, y per do y sama dengan do nx, y per do x. Jadi syaratnya do m dan do n ini harus sama. Kalau tidak sama, maka persamaan diferensial itu merupakan persamaan diferensial non eksak. Nah, yang pertama kita tentukan, kita hitung terlebih dahulu do mx, y per do y. Jadi kita turunkan persamaan pada mx, y terhadap variabel y. Nah, 5xy ditambah 4y kuadrat tambah 1 per do y. Di sini yang kita anggap konstan adalah x-nya, sedangkan yang kita turunkan adalah variabel y. Jadi turunan dari y itu sendiri adalah 1, maka diperoleh untuk suku pertamanya 5x, sedangkan turunan dari 4y kuadrat adalah 8y. Nah, ini nilai dari do mx, y per do y. Lalu yang kedua kita tentukan nilai dari do nx, y per do x. Nah, berbeda dengan do mx, y per do y, kalau yang ini kita turunkan terhadap variabel x-nya. Jadi untuk variabel y-nya tuh kita anggap konstan. Nah, yang pertama turunan dari x kuadrat yaitu 2x, sedangkan turunan dari 2xy, turunan pertama dari 2xy yaitu 2y, karena yang kita turunkan hanya variabel x, maka y-nya konstan. Oke, di sini do mx, y nilainya 5x tambah 8y dan do nx, y nilainya 2x tambah 2y. Kita bisa melihat bahwa keduanya ini tidak sama. Maka bisa kita tulis bahwa do mx, y per do y tidak sama dengan do nx, y per do x. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang ini.
Nah, kalau tidak memenuhi syarat yang ini, berarti PD tersebut merupakan PD non-eksak. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa PD tersebut adalah PD non-eksak, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini kita butuhkan untuk bisa membuat PD tersebut menjadi PD eksak sehingga bisa kita selesaikan. Nah, caranya yaitu do M per do Y dikurangi do N per do X per N. Nah, sebenarnya di sini bebas bisa memilih per N ataupun per M. Hanya saja di sini saya memilih per N karena melihat bahwa hasil pengurangan dari do M kurang do N ini akan lebih mudah disederhanakan dengan persamaan pada N yang semula. Jadi saya memilih untuk dibagi dengan N. Kita substitusikan do M per do Y yaitu 5X tambah 8Y, sedangkan do N per do X yaitu 2X tambah 2Y. Nah, N itu kita tuliskan lagi persamaan semula, X kuadrat ditambah 2XY. 5X kurang 2X sama dengan 3X, dan 8Y kurang 2Y sama dengan 6Y. Sedangkan untuk penyebutnya kita tulis lagi seperti yang tadi. Nah, jika melihat dari pecahan ini 3X tambah 6Y per X kuadrat tambah 2XY, ini bisa disederhanakan. Untuk pembilangnya kita keluarkan angka 3, maka tersisa dalam kurung yaitu X ditambah dengan 2Y. Sedangkan untuk penyebutnya di sini kita melihat ada variabel yang sama yaitu X. Dengan demikian kita bisa menyederhanakannya dengan mengeluarkan variabel X. Nah, untuk suku pertama pada bagian penyebut, ketika variabel X ini sudah dikeluarkan, maka tinggal satu variabel yang ada dalam kurung. Variabel X-nya tinggal berpangkat 1 yang ada dalam kurung. Lalu untuk suku keduanya tersisa 2Y. Nah, untuk pembilang dan penyebut ini, X tambah 2Y dibagi dengan X tambah 2Y sama dengan 1. Maka 1 dikali dengan 3 per X sama dengan 3 per X. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 3 per X ini, langkah selanjutnya kita bisa menentukan faktor integrasi. Mu sama dengan E dipangkatkan integral dari 3 per X dx. Nah, kenapa 3 per X dx? Karena tadi kita bagi dengan N. Nah, N itu kan selalu kita turunkan terhadap variabel X. Jadi di sini juga kita gunakan dx. Baik, mu sama dengan E dipangkatkan dengan 3 ln X. Sekali lagi, integral dari 3 per X ini bisa kita keluarkan 3-nya menjadi Oke, yang ini jadi mu sama dengan E dipangkatkan integral dari 3 per X dx. Nah, integral dari 3 per X dx yaitu 3 ln X. Nah, seperti yang ada pada sifat logaritma, bahwa 3 ln X ini 3 ini bisa kita pangkatkan untuk X. Maka kita peroleh mu sama dengan E dipangkatkan ln X pangkat 3. Nah, mu sama dengan X pangkat 3. Jadi faktor integrasinya adalah X pangkat 3. Nah, setelah mendapatkan faktor integrasinya, langkah selanjutnya kita harus menguji apakah persamaan diferensialnya sudah eksak atau belum. Nah, untuk menguji keeksakannya, kita kalikan lagi nilai dari faktor integrasi ini ke persamaan semula. Nah, jika setelah dikalikan dengan faktor integrasi menjadi sama, menjadi eksak, maka faktor integrasinya sudah benar. Jadi kita kalikan mu ini dengan persamaan yang persamaan diferensial semula. X pangkat 3 dikalikan dengan 5xy tambah 4y kuadrat tambah 1 dx ditambah dengan x kuadrat tambah 2xy dy sama dengan 0.
kita kali masuk menjadi 5x pangkat 4y ditambah 4x pangkat 3y kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 dx ditambah dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4y dy sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial baru setelah dikalikan dengan faktor integrasi. Selanjutnya kita harus buktikan keeksakannya. Jadi syarat yang tadi persamaan diferensial itu eksak kalau do m dan do y nya itu sama nilainya. Nah, selanjutnya kita buktikan sekali lagi, kita cari nilai dari do m x, y per do y dengan menggunakan persamaan diferensial yang baru. Maka kita tulis 5x pangkat 4y ditambah 4x pangkat 3y kuadrat ditambah x pangkat 3 per do y. Kita turunkan terhadap variabel y. Jadi di sini turunan dari y itu adalah 1, maka tersisa 5x pangkat 4 ditambah dengan turunan dari variabel y ini 2 kita kalikan dengan 4 menghasilkan 8, sedangkan x nya konstan yaitu x pangkat 3. Nah, y nya ini pangkatnya sudah berkurang dengan 1, maka menghasilkan y. Nah, untuk x pangkat 3 ini kita tidak turunkan, karena yang kita turunkan itu hanya yang memiliki 2 variabel, yaitu x dan y. Selanjutnya, ini nilai dari do mx, y per do y, yaitu 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3y. Sekarang kita tentukan lagi do nx, y per do x, yaitu turunan terhadap variabel x. Selanjutnya 5 turunan dari x pangkat 5 yaitu 5x pangkat 4. Nah, untuk suku kedua ini y nya konstan, langsung saja kita tulis y nya. Turunan dari 2x pangkat 4 yaitu 8x pangkat 3. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa do mx, y dan do y itu do mx, y per do y itu nilainya 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3y. Sedangkan do nx, y per do x nilainya juga sama, yaitu 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3y. Oke, sorry. Dengan demikian, sorry di sini salah. Di sini harusnya sama dengan jadi ini keliru, ini sudah sama ya. Jadi do mx, y per do y itu sama dengan do nx, y per do x. Dengan demikian persamaan diferensial tadi sudah eksak. Nah, kalau persamaan diferensial sudah dinyatakan atau sudah merupakan persamaan diferensial eksak, maka langkah selanjutnya kita harus mencari solusinya. Untuk menentukan solusi, yang pertama kita misalkan terdapat suatu fungsi fx, y sama dengan c1, di mana fx, y ini merupakan integral dari mx, y dx ditambah dengan gy. Di sini kita bisa karena kita mengintegralkan terhadap variabel x, maka di sini kita tambah lagi dengan gy. Kalau kita ingin mengintegralkannya terhadap variabel y, maka di sini kita tambahkan dengan gx. Selanjutnya kita integralkan untuk persamaan m itu 5x pangkat 4y, integral dari 5x pangkat 4y ditambah 4x pangkat 3y kuadrat ditambah x pangkat 3 dx dan ditambah lagi dengan gy. Oke, kita integralkan terhadap variabel x, maka y nya konstan. Integral dari 5x pangkat 4 yaitu x pangkat 5. Integral dari 4x pangkat 3y kuadrat yaitu x pangkat 4y kuadrat. Sedangkan integral dari x pangkat 3 yaitu 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan gy. Setelah kita mengintegralkan persamaan atau fungsi fx, y ini, kita turunkan lagi terhadap variabel y. Maka do fx, y per do y sama dengan do
X pangkat 5Y ditambah X pangkat 4Y kuadrat ditambah 1/4 X pangkat 4 ditambah dengan GY per 2Y. Turunkan, jadi di sini yang konstan adalah X-nya, maka langsung saja kita tulis yang konstan yaitu X pangkat 5. Turunan dari Y yaitu 1, maka 1 dikali X pangkat 5 hasilnya X pangkat 5. Lalu di sini turunan dari Y kuadrat yaitu 2Y. Nah 2 nya itu kita simpan sebagai koefisien dari X pangkat 4Y. X nya konstan yaitu X pangkat 4 dan Y nya pangkatnya berkurang 1. Sedangkan turunan dari 1/4 X pangkat 4 ini kita tidak turunkan karena yang kita turunkan hanya yang memiliki 2 variabel. Baik, di sini ada yang lupa. Di sini harusnya ditambah dengan G aksen X turunan dari G aksen Y. Nah, setelah kita turunkan, ternyata kita bisa melihat bahwa turunan dari dfx, y per 2y itu nilainya sama dengan nx, y yang pada soalnya tadi. Jadi nx, y tadi adalah x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4y. Nah, karena nilainya sama, bisa kita tulis seperti berikut ini. X pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4y ditambah dengan g aksen y sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4Y. Jadi karena nilainya sama, maka kita bisa kedua ruas ini kita kurangkan dengan X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4Y. Sehingga pada ruas kiri memberikan hasil G aksen Y, sedangkan pada ruas kanan memberikan hasil 0. Nah, di sini nilai dari G aksen Y sama dengan 0. Sekarang bagaimana kita menentukan nilai atau persamaan dari GY itu sendiri? Karena di sini masih berupa G aksen Y, maka untuk menentukan GY-nya kita integralkan dari G aksen ini. Bahwa integral dari G aksen Y yaitu GY, sedangkan integral dari 0 yaitu C2. Nah, untuk solusinya kita misalkan fx, y sama dengan C1, sehingga penyelesaian umumnya adalah sebagai berikut. X pangkat 5y ditambah X pangkat 4y kuadrat ditambah 1/4 X pangkat 4 ditambah C2 sama dengan C1. Nah, C2 dan C1 ini sama-sama merupakan konstanta, jadi kita ambil salah satu saja, yaitu tulis salah satu yaitu C. Nah, dengan demikian ini merupakan solusi umum dari soal nomor 3, yaitu X pangkat 5y ditambah X pangkat 4y kuadrat ditambah 1/4 X pangkat 4 sama dengan C. Nah, karena tidak diberikan kondisi awal atau syarat awalnya, maka kita hanya sampai kepada solusi umumnya. Nah, kalau pada soal diberikan kondisi awalnya, berarti kita bisa menentukan solusi khususnya. Baik, sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau masih banyak yang keliru. Terima kasih dan sampai jumpa.